Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kipas angin keluar asap. Nah, ini nih. Jadi di waktu kita colokan ke listrik, ini colokannya ini keluar asap di sini. Ini sangat penting sekali ya. Sangat pentingnya itu masih bisa diperbaiki atau tidak. Kita akan cek dulu ya. Karena dari sini keluar asapnya ngebul ya seperti kebakar. Bukan seperti ya, memang udah kebakar keluar asap, bukan seperti ya. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Jadi cara memperbaiki kita ngelepas ini pelan-pelan ini. Satu-satu kita tusuk menggunakan obeng tes pen. Nah, kalau nggak ada obeng kecil tes pen. Kalau nggak ada tes pen ya paku kita masukkan ke dalamnya. Jadi yang masih ikatannya masih nempel ya kita copot-copotin dulu nih supaya jelas kelihatan ya. Kita dekatkan ya bergerak-gerak seperti ini. Nah, setelah kita dekatkan ternyata di sini ada yang hangus. Wah, hangusnya parah juga ya. Efek kebakarnya itu karena keluar asap. Kalau nggak keluar asap nggak kebakar. Ini keras banget ini ya. Udah lengket gulungannya. Karena kita meniatkan atau berniat meniatkan atau tujuannya memperbaiki, jadi harus hati-hati. Tapi kalau tujuannya merusak ya udah tinggal tarik-tarik kayak. Jadi tergantung niatnya kita sebenarnya. Dan lihat kondisinya udah seperti ini, ya niatnya memperbaiki kita buka pelan-pelan. Kalau niatnya wah udah nggak bisa nih, udah tinggal cebrot-cebrot aja kabelnya udah selesai, ganti baru ya kan udah lebih cepat itu. Tapi kalau niat dan tujuannya memperbaiki, jadi kita bukannya pelan-pelan. Nah seperti ini nih, sedikit-sedikit jangan sampai menambah rusak. Nah seperti itu, kita pelan-pelan ya. Agak keras nih, efek sirlak jadi keras. Kipas angin merek Cosmos ini, jadi memang sirlaknya itu agak tebel ini. Sedikit-sedikit lah. Kalau yang nggak telaten ya ganti gulungan aja gitu. Jadi jangan dianggap video ini ya. Kalau yang nggak telaten, nggak sabar, udah jangan dianggap. Karena ini cuman hiburan kok. Kita congkel-congkel ini nih. Jadi kita mau ngelepas yang ini agak ya, lengket yang lain gitu. Jadi kita harus lepas ini juga karena jalurnya ini berkaitan gitu. Kalau nggak salah yang kebakar nih jalur speed gitu, yang keluar asap. Ini udah bisa keluar, tarik satu-satu. Nah kita akan mengamati ya dari segi putusnya ini, apa kebakarnya jalur apa, kita buka semua, memastikan gitu ya, memastikan di kondisinya kebakarnya itu bagaimana, atau parah atau tidak gitu. Makanya saya tidak bisa menjelaskan ini bisa diperbaiki karena tidak bisa melihat kondisinya. Jadi setelah kita buka semua seperti ini, jadi kita bisa melihat kondisinya masih bisa atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang putus. Jadi efek keluar asap nih. Konslet sebenarnya nih. Ini padahal viewsnya masih ada nih ya. Tapi gulungannya konslet. Nah sebelah sini yang hangus ini.
kita nyari pasangan yang putusnya ini kira-kira masih bisa atau enggak diperbaiki yang kebakar, terus mencari pasangan putus separah bagaimana yang tadinya keluar asap, kira-kira masih bisa enggak nih. Putusnya ada 2, ini 1 nih, jalur apa nih ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan tester ya kita juga tidak tahu nih jalur apa itu. Yang paling penting kita menggunakan tester dan tahu warna kabel. Nah, itu modal utama itu. Kalau udah tahu apa warna kabel, terus kita udah bisa menggunakan tester, nah itu lebih mudah. Kita akan kerok dulu di sini karena ini kondisinya sebenarnya konslet. Kenapa kita kerok? Jadi untuk membuang daripada apa yang hangus-hangusnya itu ya. Kalau nggak salah ini jalur setrum ini, karena kabelnya cuma 1. Nah, kita akan menggunakan tester ya kan, nah, supaya jelas masih bisa diperbaiki atau enggak. Dari tester kita akan ukur, harus ada nominal yang ukuran standar ya, karena jalur jalur setrum kapasitor. Nah, ini putusnya ini nih. Kita akan kerok dulu. Nah, setelah kita kerok ini dari yang tadi kita kerok juga sini nih, terus warna merah ini kan jalur utama tuh. Jalur utama kan penyambungannya ke warna merah. Nah, ini kita akan copot dulu nih. SP3. Jadi kalau warna merah itu biasanya SP3. Yang 2 lilitan nih kan 2 lilitan. Nah, SP3 ini keras banget nih, jadi harus kita lembek-lembekin dulu. Kita tekan-tekan lalu putar kan copot. Nah, ini kan 2 lilitan ini. SP3 itu adalah jalur utama dan strom kapasitor. Yang tadi putus di sini alhamdulillah hidup. Ini hidup. Alhamdulillah ya. Jadi kondisi konsletnya ini masih bisa nih. Di strom kapasitor. Ini kapasitor. Kita akan cek juga yang lain ya, kondisinya bagaimana. Apakah masih utuh kawat lilitannya. Kita akan hitung ya supaya jelas. Ini seharusnya keluarnya 8 ini. Kalau kurang berarti ada yang putus. Kita akan menggunakan tester hidup. Nah, ini kapasitornya ngalingin yang nutupin tester. Dia speed nomor 3 ke kapasitor hidup. Mari hidup. Hidup semua ya. Alhamdulillah ini termasuknya bagus juga nih, walaupun keluar asap tapi dia tadi masih bisa diperbaiki. Karena yang keluar asap ini jalur ada yang konslet, ternyata konsletnya ini di kabel. Ini kan kabelnya hitam. Adapun menyentuh ke gulungan, ternyata gulungannya tidak parah ya. Jadi kita akan lilitkan kembali. Kita akan pasang kembali karena setelah diukur juga kondisinya bagus. Wah, ini udah mantap ini. Coba kita akan tes menggunakan listrik, kira-kira keluar asap atau tidak nih. Setelah kita buka langsung kita sambung kembali.
tidak keluar asap ya, dan ada magnetnya bagus. Alhamdulillah bagus nih. Gulungan juga tidak panas. Nah, bisa diperbaiki. Langsung kita akan pasang kembali semula. Nah, ya kalau mau disolder boleh, nggak disolder nggak apa-apa. Intinya yang penting nyambung. Kalau disolder ya lebih bagus. Nggak disolder juga bagus kalau nyambung. Intinya lebih nyambung. Walaupun disolder kalau tidak nyambung juga percuma. Nggak disolder tapi nyambung itu ya nggak apa-apa, bagus juga. Kita akan ukur ulangin, agak penasaran juga piusnya nih kan. Pius kan masih ada nih. Nah, penasaran piusnya. Mati piusnya. Oh, saya yang punya udah disambung sama ini ya, apa dari kapasitor di jumper, nggak tahu fuse-nya mati ya. Setelah di jumper keluar asap. Jadi penyakitnya bukan masalah di jumper mati terus nggak di jumper hidup, itu ibaratnya ya. Permasalahan bukan dari fuse atau bukan dari jumper. Jadi fuse-nya mati ini karena konslet tadi keluar asap ya. Jadi kita akan pasang kembali ya tadi isolasi ya. Untuk yang tadi keluar asap itu kan ada terkupas lilitannya, jadi ya kita tutuplah menggunakan isolasi biar enggak konslet atau nempel sama kawat yang lain. Kita akan ikat, nih pelan-pelan ngikatnya ya, karena kalau kawat udah lama biasanya udah rapuh. Ini praktek daripada gulung-gulungan yang putus, kawat-kawat yang kebakar, gulungan yang kebakar ya seperti ini contohnya. Ini prakteknya ya, saya tidak bisa jelasin secara detail ya kan. Ini nyambung kemari tidak bisa nih karena nanti juga sangat lama waktunya. Jadi kelamaan juga tidak enak juga ya. Karena yang punya menunggu, jadi kita memperbaiki agak cepat juga. Kalau kondisinya ditinggal kita bisa menjelaskan secara detail ya, masalah gulungan ini nyambung ke sini. Kalau yang punya tidak menunggu, tapi kalau yang punya nunggu kita jelasin kelamaan juga nanti yang punya bosan ya kelamaan. Servis kipas angin bisa 1 jam lebih kan nggak enak. Ya paling enggaknya setengah jam atau ya paling lama 1 jam lah, itu udah paling lama, bahasanya udah kerusakannya udah parah ya. Saking parahnya jadi lama ya bisa 1 jam. Nah setelah kita ikat, kita langsung pasang. Cuma dari bosnya atau yang punya nggak apa-apa. Setelah dibersihin, udah ditetesin oli, dicolokin keluar asap ngebul. Hanya dibawa ke tempat saya kita perbaiki, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah setelah kita alhamdulillah ya, kencang juga nih. Alhamdulillah berputar tidak keluar asap. Nah kita langsung baut semuanya ya.
Nah, kita pasang-pasang semua. Kipas angin merek Cosmos berdiri. Wah, ini termasuknya kategorinya kipas lama ini. Ya udah 5 tahun lebih lah. Jadi dari segi model, segi tipe, warna ya itu ada tahun-tahun tersendiri. Kipas angin yang paling banyak. Jadi saya mau berbagi kipas angin yang paling sering itu merek Cosmos. Sering ya. Jadi keseringannya itu satu hari bisa 6 atau 5, bahkan nyampe 7. Itu salah satu yang kebanyakan Cosmos. Terus yang kedua kipas-kipas Cina. Jadi kipas Cina seperti merek Wollohome, GMC, kipas-kipas N Plus itu habis setiap hari ada aja. Nah, ini kapasitornya yang punya kata di double, tapi dari kondisinya bagus juga sih. Double kapasitor karena menggunakan kapasitor 1 ini udah lemah. Nah, yang punya juga ya, tukang servis ya, tukang memperbaiki, jadi udah paham juga mengenai masalah ganti bushing, ganti fuse atau cuman bersih-bersihin aja bisa. Tapi kalau mengenai masalah dinamo ya seperti ini angkat tangan katanya belum sampai ya, sebenarnya itu saya sih bukan karena belum sampai ya, mungkin memang harus membutuhkan waktu untuk belajar. Ya lama juga lah cara mengetahui gulungan-gulungan putus itu lama. Tidak cukup waktu yang sebentar, itu tidak cukup. Kita bisa membutuhkan waktu sampai 1 tahun, 2 tahun. Jadi kalau yang baru belajar setahun belum bisa ya jangan heran. Saya dulu aja 7 tahun kok baru bisa. Baru paham seluruh gulungan ya 7 tahun. Jadi setahun 2 tahun ya baru perbaiki bushing, ganti fuse atau ganti kapasitor itu bersih-bersihin aja. Kalau putus satu kelihatan ya sambung, kalau putusnya banyak ya udah bingung. Atau kebakar seperti ini dulu ya udah nggak bisa perbaiki, langsung ganti gulungan. Tapi seiringnya waktu lama-lama jadi kita bisa perbaiki. Alhamdulillah muternya kenceng banget ya. Anginnya kenceng nih. Kalau Cosmos termasuknya bagus, halus ini. Dari segi anginnya juga kenceng. Baling-balingnya kenceng juga, keras. Alhamdulillah bisa hidup kembali. Yang tadinya keluar asap, keluar api bisa hidup kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.